Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Ayatamala Widesna, NIM saya 20203262. Saya berasal dari Piwar A1A. Di sini saya akan mempresentasikan laporan bisnis yang diberikan untuk tugas UAS komunikasi bisnis praktikum. Nah, produk yang saya pilih di sini adalah produk minuman kesehatan empon-empon. Perusahaan saya ini bernama perusahaan Gingerbread. Nah, karena menurut saya, tanaman herbal ini memiliki nilai ekonomis dan manfaat tuh yang besar gitu dalam meningkatkan imunitas tubuh. Terutama pada masa pandemi ini, kita tuh sekarang dituntut untuk meningkatkan imunitas kita. Sejumlah orang tuh peracik tanaman herbal untuk dikonsumsi selama masa karantina. Bahkan sudah ada yang mengembangkannya. Dampak dari masa pandemi ini juga meningkatkan produksi empon-empon yang biasanya terjual 150 box menjadi 300 box karena minuman ini dipercaya dapat menangkal perubahan dan penyebaran virus corona. Peluang yang bisnis yang bisa didapat dari minuman empon-empon ini adalah pertama kita ngomongin powernya dulu. Powernya itu kita tahu kan kalau Indonesia tuh punya banyak banget sumber daya. Nah, empon-empon ini salah satu sumber daya yang sangat melimpah di Indonesia. Terus juga kesediaan tenaga kerja di Indonesia itu masih sangat luas banget, masih banyak pengangguran-pengangguran, orang-orang daerah tuh yang belum dapat pekerjaan. Jadi kita bisa mendapatkan tenaga kerja yang banyak di Indonesia ini. Terus yang kedua, kalau kelemahannya, menurut saya fasilitas dan infrastruktur yang perusahaan punya di Indonesia buat memproduksi empon-empon ini masih sangat kurang. Di mana teknologi produksi yang digunakan tuh masih sangat sederhana ketimbang dari negara-negara lain yang teknologinya sudah sangat maju. Nah, kalau yang ketiga ini adalah peluangnya. Peluang yang saya lihat tuh dari produk herbal tuh dapat mudah diterima oleh masyarakat, banyak sangat mudah diterima. Terus gaya hidup masyarakat yang lebih memilih produk herbal sebagai pilihan utama. Kalau trade-nya, harga bahan baku dari empon-empon ini tuh kurang stabil. Dan kalau di Indonesia tuh meskipun tenaga kerjanya banyak, tapi pengetahuan tentang pembuatan empon-empon ini masih sangat kurang. Jadi kita perlu membina lagi pekerja-pekerja ini agar bisa memproduksi empon-empon yang berkualitas. Nah, kalau untuk perencanaan eksekusi proyek empon-empon ini adalah sebagian produk pertanian empon-empon tersebut diolah menjadi bahan-bahan setengah jadi, yaitu simplia empon-empon, dan sebagian yang kecilnya lagi diolah menjadi produk jamu atau obat herbal dalam bentuk serbuk. Nah, hal ini dilakukan karena empon-empon merupakan produk yang banyak diminati oleh masyarakat. Konsumsinya terus meningkat. Perubahan gaya hidup merupakan faktor utama meningkatnya konsumsi empon-empon ini karena masyarakat itu lebih mau untuk mencegah daripada mengobati. Variasinya juga terus berkembang dari waktu ke waktu sesuai perubahan zaman, perubahan pasar. Pada zaman dahulu, jamu itu identik dengan jamu rempah yang harus direbus, kemudian bergeser menjadi jamu bubuk, lalu berkembang lagi menjadi jamu dalam bentuk cair atau botol. Nah, jadi sebenarnya beberapa produsen itu udah nyiptain produk jamu dengan kemasan praktis seperti buat untuk obat masuk angin. Sayangnya, eh, potensi ini kurang digarap nih oleh pemerintah karena dari poin weakness 2 tadi, yang kurangnya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dan teknologi yang belum maju. Hal ini menyebabkan rendahnya daya saing produk empon-empon ini di kancah internasional yang sangat memperhatikan dari segi kualitas produk dan higienitas produknya. Proses pembuatan empon-empon sendiri itu cukup mudah, cuman 3 tahap saja kalau di sini. Uh, Pengolahan empon-empon segar yang menjadi simplisia. Jadi bahan-bahan dari empon-empon ini dikumpulkan, terus ditumbuk satu-satu, tapi belum digabung. Nah, tahap kedua ini baru penghancuran pembukaan simplisia uh, untuk mendapatkan sari empon-empon. Jadi bahan-bahan yang tadi udah ditumbuk itu masih terpisah tuh, digabungin lagi, ditumbuk lagi menjadi bubuk, terus sari-sari. Nah, dari sari-sari itu dikeringkan untuk mendapat serbuk jamu dan obat herbal yang nantinya bisa diolah menjadi minuman. Nah, kenapa sih empon-empon ini harus kita olah dulu dibanding kita langsung jual langsung aja bahan mentahnya? Karena pengolahan ini menjadi faktor penentu proses produksi jamu
obat herbal dan Simplicia ini. Karena mempengaruhi kualitas dan kuantitas obat herbal ini. Dilihat dari aspek ekonomi juga, harga Simplicia empon-empon segar tuh lebih rendah daripada harga empon-empon yang sudah diolah. Jadi saya mengambil kesimpulan ini kenapa kita harus ngolah dulu, karena dua faktor tadi. Nah, eh, kalau manfaat buat masyarakatnya, empon-empon ini bermanfaat buat apa sih? Nah, empon-empon ini bermanfaat untuk menjaga imunitas kita. Apalagi kan lagi masa pandemi gini, kita tuh harus selalu menjaga imunitas. Jadi, empon-empon yang kemasannya simple dan mudah dibawa kemana-mana, itu bisa menjaga imunitas. Jadi, kalau orang mau rapat, bisa minum dulu empon-emponnya. Eh, Mau pergi ke mall, bisa minum dulu empon-emponnya. Jadi, praktis gitu. Nah, kalau untuk proyeksi benefit dari minuman pan-pan ini, kami menjaginya menjadi dua, yaitu adalah direct benefit atau manfaat langsung, dan indirect benefit yang manfaatnya tidak langsung. Kalau direct benefit, kenaikan konsumen pada konsumsi pada minuman pon-pon ini mengalami kenaikan yang harus kita ikuti dengan kenaikan kualitas dari produknya. Permintaan konsumen di sini juga meningkat dari per minggu dengan meningkatnya permintaan dari minuman pon-pon ini. Berarti sudah ada orang-orang terhadap minuman pon-pon ini. Jadi peningkatan ini bisa menjadi nilai tambah atau harga produksi minuman pon-pon ini. Nah, untuk indirect benefitnya sendiri itu dengan masa pandemi seperti sekarang, uh, lingkungan ini kita harus selalu menjaga imunitas kita. Nah, produk pon-pon ini dipercaya untuk lebih meningkatkan imunitas tubuh manusia. Jadi masyarakat lebih tertarik untuk membeli produksi pon-pon ini untuk menjaga dirinya agar terhindar dari virus COVID-19 ini. Nah, orang-orang akan lebih memilih untuk membeli produk empon-empon daripada memproduksinya sendiri, karena orang-orang tuh nggak mau ribet gitu, mau nyari tempat rempah numbuk dulu, mending langsung beli aja langsung minum. Minuman empon-empon ini juga dari dulu sudah dipercaya berkhasiat gitu oleh orang-orang zaman dulu, ya bisa meningkatkan imunitas tubuh yang tadi, atau menyembuhkan atau menjauhkan penyakit yang ada di tubuh manusia. Sekian, terima kasih. Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.